Itu nggak perlu juga latihan kayak gitu. Nah, terus gimana? Ya udah pesannya aja yang Anda dalamin gitu aja. Oh gitu. Iya. Oh. Nggak usah. Sudah podcast kita selesai. Selesai. Podcast kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi Mr. Kepo lagi ya. Tertarik nih Apa? bajunya? Baju? Ya. Oh ini ya. Ini mempermudah hidup saya. Kenapa gitu? Karena kalau saya kelihatan kalau dari Surabaya Anda. itu satu, identitas. Kedua, Identitas. kalau saya mau maki orang nggak perlu ngabisin suara. Wow. Outfit saya gak bisa. Asik. Nah, Mbak Lia. Ya. Mbak Lia itu kan ceritanya dulu bisa ada di Ganesha Public Speaking awalnya karena Bu Direktur tertarik dengan suaranya Mbak Lia. Aduh. Waktu itu di mana? Di mana? Kebon. Di kebun ya. Di kebon. Jadi di kebun. Di kebon. Oh, MC di kebun. Yes. Oke. Saya biasa emang MC di pelaminan, di kebon. Di pelaminan, di kebun. Biasa sudah. Tuh. Nah, jadi wah suaranya bagus, enak didengar begitu kan ya. Alhamdulillah. Dan memang dengar-dengar Mbak Lia ini kan memang sudah berpengalaman sebagai MC. MC. Tadi juga barusan ngajar MC kan? Yes. Ya, di salah satu bank besar gitu ya. Ya. Mbak Lia sharing dikit dong tentang gimana sih ngatur suara biar enak didengar. Secara umum aja dulu. Oh gitu ya. Oke. Nah dengerin. Oke-nya aja udah oke. Oke. Beda dengan saya kan oke, kan? Oke. Beda lah, beda. Kita kalau bicara tentang vokal, produksi suara, itu pasti beda antara kita menyanyi, MC, maupun public speaker yang lain. Oke. Karena type of public speaking kan banyak toh Kang, ya kan? Mulai kita seremonial, persuasif, informatif, demonstratif hingga ke entertainment. Yang mana produksi vokal itu pun antara tipe public speaking yang satu sama lain itu pasti bahkan beda-beda. Nah, itu pun butuh waktu, butuh proses, jam terbang sampai seperti ini. Jadi kalau ditanya saya bisa seperti ini apa? Itu sudah akumulasi dong dari apa yang sudah saya lakukan. Kayak gitu. Mulai dari kapan? Kelas 3 SD. Gimana tuh? Gila gak sih? Anda kan punya anak kelas 3 SD. Anak-anak paling berapa? Kakak 5. Kelas 5. Nah, saya sudah duluan kelas 3 SD saat pertama kali saya menerima tawaran membacakan undang-undang dasar di upacara bendera. Gila gak sih itu? Anda kelas 3 SD ngapain? Main gundu? Main engkle. Main Seperti gundu, main itu. kelereng, ya. Berarti waktu itu diminta untuk membacakan undang-undang. Yes. Zaman sekarang masih upacara nggak sih? Masih ya? Masih dong. Masih ya. Masih. Wawasan kebangsaan. Oh iya. Anda penting ya. wawasan kebangsaan. Saya baru mendengar tadi pagi bahwa wali kota Surabaya dan juga para jajarannya, ketua DPRD dan sebagainya akan meluncurkan bahwa wawasan kebangsaan itu akan dimunculkan lagi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya akan didaungkan di jam tertentu. Ngeri. Aduh. Nah, tadi kan kelas 3 SD sudah Yes. dibiasakan. Terus akhirnya terus menerus ya Akumulasi latihan, emang. akumulasi gitu. Nah, Mbak Lia suaranya itu bikin orang tertarik. Enak didengar dan itu butuh jam terbang. Ya. Nggak cepet Yes. ngembanginnya gitu Betul. kan ya. Itu. Kalau saya sekarang yang sudah gede ini pengen suaranya juga enak didengar. Itu gimana dong, Mbak? Mau jadi apa Anda? Mau jadi MC juga? Nggak usah. Enggak. Nggak usah. Ya saya kan biasanya ya mimpin rapat, pidato, Oke. ngasih sambutan, kadang-kadang juga ngasih motivasi ke tim saya. Perlu nggak sih sebenarnya? Nggak. Oh, nggak perlu ya? Nggak usah. Ngapain? Nah, terus gimana? Ya udah pesannya aja yang Anda dalamin gitu aja. Oh gitu. Iya. Oh. Nggak usah. Sudah podcast kita selesai. Podcast kita selesai. Ya. Jadi ceritanya begini teman-teman, kalau kita bicara tentang olah vokal, produksi suara dan sebagainya, itu adalah tergantung pesan yang akan disampaikan, ya kan?
Kalau kita ngomongnya adalah MC, moderator, apa penyanyi yang jelas yang di rumah itu diperlukan gitu loh. Tapi kalau memang pesan-pesan yang disampaikan ini memang apa ya? Perlunya itu hanya mungkin intonasinya lebih jelas. Tidak perlu ini ya, tidak perlu harus itu nggak perlu juga latihan kayak gitu. Pasti kita artikulasi harus jelas kayak gitu. Artikulasi. Terus apa lagi tadi? Intonasi. Ya kan. Kalau ini ngomong ini harus pakai vokal nggak? Aduh, beda. Beda ya. Beda. Kan harus ada penekanan. Ada penekanan. Iya. Iya kan beda. Kan ada di kalau vokal itu ada yang selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Kan beda. Dari cara bicara Anda aja. Itu akhirnya efeknya juga akan beda. Coba ya. Gimana? Anda kalau misalnya bilang sama mantan pacar, ya kan? Sekarang kan jadi istri. Tapi nggak pernah pacaran. Oh, nggak pernah pacaran? Nggak pernah. Oh, ada lagi mantannya. Lanjut. Oke. Bilangnya pagi gitu kan sama pagi. Itu kan beda. Oke. Nah, itu contoh nih misalnya. Saya kalau di kantor itu ingin memberikan motivasi kepada tim. Oke. Yang gitu-gitu kan penting. Jadi mungkin nggak perlu semua, nggak perlu kayak MC, nggak perlu kayak penyanyi. Tapi misal saya ingin nyemangatin misalnya, atau mungkin saya ingin memberikan penekanan bahwa yang ini penting, itu apa aja dalam vokal yang perlu diperhatikan? Satu pesan yang memang disampaikan itu memang harus ada penekanan di sana. Penekanan. Oh gitu ya. Oke. Ya kayak itu juga kali, Pak. Gitu juga. Jadi takut ya jadinya beliau itu. Saya hari ini semangat, Mbak. Gitu, karena sudah kembali dengan kopi. Alhamdulillah ya. Itu bener kopi. Itu bener kopi tuh, lihat. Oh, oke. Asli. Sirup. Ya. Sirup. Udah mau mendekati puasa soalnya. Ya, lanjut terus. Gitu kan gitu. Jadi memang ada penekanan untuk menimbulkan pesan yang memang yang akan disampaikan itu ngena nggak ke ini karyawannya. Kan kayak penekanan gitu. Ya. Penekanannya tuh gimana sih, Mbak? Penekanannya gimana maksudnya? Ya maksudnya ya kalau kita mau memberikan penekanan apa aja yang mesti diperhatikan supaya penekanan itu sampai bahwa ini penting. Pesan yang disampaikan itu tadi, Mas, itu juga harus misalnya mau ngomongin tentang apa nih? Mau misalnya gini. Mau ngomongin apa nih? Besok wajib datang jam 7 pagi. Nah, saya ingin menekankan bahwa jam 7 pagi itu penting, jangan sampai kelewat ya. Itu misalnya jam 7 paginya itu mesti ditekan kayak apa? Waduh, ditekan sampai dalam. Lu kan katanya penekanan namanya. Yang penting itu yang orang yang nerima itu juga paham apa yang Anda tekan itu. Ya. Intinya gitu. Beliaunya mau nggak dia itu akan berubah tanggal jam 7 itu dia akan hadir nggak atau enggak kan kayak gitu. Oh iya, maksudnya kan tadi katanya Mbak Lia mesti ada penekanan dalam intonasinya ada penekanan. Bagaimana saya melakukan penekanan pada kalimat itu misalnya supaya contoh ya. Contohnya gimana? Tadi besok harus datang jam 7 pagi. Itu kan datar. Ya, supaya terjadi penekanan bahwa jam 7 pagi itu penting misalnya. Itu gimana? Oke, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Kakak yang ngono juga kali. Enggak. Ya gimana? Oke, rekan-rekan semuanya, hari ini kita akan ada rapat evaluasi yang mana data yang telah saya kantong ini dari teman-teman HRD bahwa ada 70% teman-teman ini hadirnya itu kurang efektif, ya kan? Hadirnya setengah 8, ada yang jam 8 kurang, padahal kita harusnya datang itu jam 7 pagi. Seperti itu. Jadi harapannya teman-teman semuanya akan kita kasih ini catatan ya kan, nanti pasti ada sanksi gitu nggak sih biasanya ya kan, ada sanksi kayak gitu. Jadi setelah penekanan kemudian kita juga ada jeda. Jadi tadi jam misalnya 7 pagi ada jeda lagi. Terus ya tadi saya lihat Mbak Lia kayak diam dulu berapa detik. Berarti jeda ini bagian dari ngatur vokal juga jangan-jangan. Karena itu juga speed dari cara kita berbicara pun itu juga pengaruh. Nah ini problem nih di banyak teman-teman yang suka curhat itu gini.
kalau saya jeda itu rasanya kalau cuman diem itu berdosa gitu. Oh, siapa yang mendosakan? Iya kan begitu, makanya kayak jeda itu sebuah dosa, ngabisin waktu. Enggak. Jadi misalnya kita dikasih waktu ngomong setengah jam, kita diem untuk jeda itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Siapa yang larang? Nggak ada yang larang. Mending jeda daripada ada yang kata biasanya kadang kayak gitu. Boleh, itu kan itu yang dinamakan sebuah filler ya. Tapi don't too much. Oke. Jadi mending jeda daripada berulang-ulang. Gitu. Jedanya yang boleh itu berapa detik? Wes, ada ya kayak gitu ya. Kan ini saya penasaran. Penasaran ya. Saya penasaran. Kan? Oke. Kalau saya boleh milih, saya bikin jeda aja, nggak usah ngomong gitu. Terus Anda dibayar untuk apa, Bang? Ya kan kalau boleh, makanya berarti nggak boleh dong. Nggak boleh. Ya, kita tuh dibayar untuk berbicara. Nah, jadi bolehnya berapa lama jeda itu? Kalau kita untuk MC kan kayak gitu, memang tidak ada hitungan berapa detik, berapa second itu memang nggak ada. Cuman jeda itu pun adalah sebagai tanda. Kalau di bidang MC itu tanda untuk pay attention. Oke. Iya, malah jadi pay attention. Jeda itu pay attention. Yes, malah pay attention. Oke, jadi kayak gitu. Misalkan coba ya, kalau misalkan untuk acara MC kayak gitu, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, jeda kan? Langsung perhatian. Wes. Gitu rasanya ya. Iya. Benar. Kayak gitu. Pay attention please, kayak gitu. Itu mungkin mirip kayak zaman dulu kalau guru sekolah misalnya pada ribut gitu, gurunya diam aja sambil ngeliatin gitu. Iya. Tiba-tiba semuanya malah diem. Gitu ya. Itu komunikasi kan? Iya. Gitu. Oke, jadi mesti memperhatikan jedanya, penekanannya gitu ya. Kalau misalnya saya mau ke tim saya memberikan motivasi, inspirasi supaya mereka semangat, tadi ya, jeda, penekanan, terus apa lagi yang perlu diperhatikan? Pesan yang disampaikan pasti. Kalau terkait dengan vokalnya mesti vokal. gimana? Oke. Vokal, kalau kita bicara tentang vokal ataupun gaya bahasa gitu nggak sih, gaya bahasa yang digunakan? Boleh ya kan? Boleh. Itu pun juga tergantung dong dengan siapa kita bicara. Oke. Berarti kan kita harus paling nggak audiensnya kita yang kita ajak itu siapa, kan kayak gitu. Kita juga harus tahu. Contohnya gimana? Kalau kita ngomong sama anak-anak kan nggak mungkin, Bapak Ibu, anak-anak yang tercinta, marilah kita menyajikan lagu. Nggak kayak gitu juga. Oke. Gitu kan nggak penting. Kalau aku ngomongnya sama anak-anak, hai selamat pagi Adek Siti, hai, di balik layar dia. Oke. Gitu kan. Ya. Maka dari itu akhirnya kita itu bisa mempermain ini intonasi, artikulasi. Itu tuh juga bisa dimainkan di situ. Oke. Kita bilang selamat pagi aja versinya udah beda. Selamat pagi, hai, selamat pagi, kan udah beda. Anda mau belajar vokal sama saya? Penasaran dia pemirsa, ya kan? Gitu. Kenapa? Mendorong ingin masuk kelas saya. Kan biasanya orang bilang menarik gitu kan. Kalau saya pengen beda aja, mendorong. Mendorong untuk masuk kelas saya, Mas Surya. Luar biasa ya. Bagi teman-teman yang di luar sana, silahkan. Nanti saya diajarannya gitu gimana? Itu Bang Haming, belajar untuk itu. Itu untuk biasanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Kayak ngaji aja. Ha, ho. Oh iya, makhraj. Makhraj. Oke. Syariah. Mendekati bulan puasa tuh seperti ini ya. Aduh. Seperti itu. Jadi memang dunia vokal tuh mau seperti itu. Bagaimana cara menyampaikannya itu tidak monoton, Bang. Tidak monoton. Tidak flat. Apalagi perempuan-perempuan zaman sekarang itu biasanya harus peka ya. Anda itu juga harus peka sebagai bapak. Peka terhadap apa? Ya kata-kata dari yang disampaikan oleh ibu gitu. Oh maksudnya intonasinya menunjukkan apa gitu. Anda harus peka gitu. Itu juga tolong bisa belajar ya. Dan itu bisa dinilai dari intonasinya. Gitu. Cara manggil kalau ibu ke Anda apa? Ayah. 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 Beda kan? Oke. Gitu. Harus beda. Gitu nggak? Gitu nggak sih? Bener loh. Ini manggung gini beneran. Oh iya ya. Ibu loh, kan manggung. Boleh nanya. Oh boleh. Tuh, nanya. Boleh silakan. Saya tuh
Oke. Terus udah gitu kadang-kadang ngerasa diremehkan juga. Apakah itu ada korelasinya gitu, karena suara saya cempreng, Oke. kurang berwibawa gitu, jadinya orang agak-agak meremehkan gitu. Oke. Suara cempreng, jadi merasanya diremehkan karena kurang berwibawa, karena Wih. cempreng. Wih, bawa apa? Oke. Berarti masih belum pas pakai tipe public speaking yang mana yang cocok untuk suara tersebut. Maksudnya gimana itu? Kan tipe public speaking kan macam-macam. Oke. Yang saya sampaikan tadi, ceremonial speaking, Yes. demonstrative speaking, persuasive speaking, informative speaking, dan entertainment speaking. Oke. Kalau ceremonial speaking itu kita nadanya itu yang digunakan adalah do, Oke. do. Selamat malam. Oke. Kalau entertainment public speaking, hai selamat malam. Lebih tinggi. Lebih tinggi, do re mi fa so. La si Do. do. Kayak gitu, memang perlu. Ayo, ada artis Indonesia, Arsi Welas, ya kan? Siapa itu? Oh, nggak kenal ya Arsi Welas. Nggak tahu saya. Saya itu kan masih muda. Oh iya. Saya taunya JKT48. Oh, Blackpink. Blackpink. Oh, kemarin ikut ya, lihat ya sama Baby Bala-Bala itu. Enggak. Kayak gitu. Gimana? Nikta Gina itu kan juga salah satu ini ya presenter yang memang suaranya dia cempreng. Kayak gitu. Suaranya memang ini nggak ngebas kayak gitu. Tapi pun itu juga bisa dibiarkan dilatih. atau dilatih akhirnya? Ada bawaan yang akhirnya ya sudah Pak, itu aja yang dia maksimalin kan kayak gitu. Oh, iya. Kalau lihat histori saya nih Mas Surya, saya itu sebenarnya kan MC yang non formal sebenarnya. MC non formal tuh yang biasanya kita di panggung besar. Hai yang di selamat pagi. Makanya Kayak gitu. tadi ketemunya di kebun ya. Oh iya, maka dari itu Makanya ketemunya sama Budi di kebun. Iya. Kayak gitu kan. Jadi akhirnya ditangkaplah saya di kampus saya, katanya suara saya itu bisa masuk di acara formal. Akhirnya dari kita latihan, jam terbang, peluang, akhirnya dari situ terbentuklah suara-suara yang formal kayak gini. Jadi Mbak Lia ini suara formalnya hasil dilatih. Ya. Aslinya enggak. Aslinya itu ada ke arah sana, cuman belum dipoles. Oke, jadi dulu itu Mbak Lia lebih cocok dengan halo guys gitu ya. Something like that. Iya. Kayak gitu. Berarti kalau pertanyaan tadi suara cempreng itu kalau butuh dirubah bisa dilatih. Tapi hasilnya nggak akan semaksimal mungkin yang dia punya dasarnya dia ngebas gitu. Oke, tapi paling tidak kan kalau memang gara-gara suaranya itu dia diremehkan, paling enggak dengan dilatih ya Bisa. tidak diremehkan lah gitu ya. Suaranya bisa lebih tegas, bisa lebih bulat gitu kan ya. Ya. Oke. Gitu. Jadi dilatih. Itu humming loh gitu. Oh gitu ya. Ada. Humming. Enggak iso Nggak kan bisa Anda. Nggak iso. Nggak bisa. Itu pun ada loh tadi di kelas di bank yang lagi in-house itu in-house tadi. itu, Yang in-house tadi itu ada kita latih itu intonasi dan artikulasi. Iya. A, I, U, E, O-nya itu biar pesan yang disampaikan itu jelas. Oke. Gak gremeng. Oke. Tapi itu tidak berlaku bagi Ariel Noah. Kenapa? Dia kan gitu, nyanyinya gitu. Itu khasnya dia, ya nggak masalah lah dia dapat duitnya gitu kok. Oh gitu ya. Iya, nggak masalah. Baiklah. Kalau begitu, Anda mau mencoba masuk di kelas saya? Nggak. Kayaknya Anda jadi pusing kayaknya. Pusing saya. Aduh. Ya. Teman-teman yang ada di rumah silahkan kalau mau masuk kelas saya ataupun kelasnya Mas Surya ya di Ganesha Public Speaking. Jadi jualan kita akhirnya ya. Kenapa kita jadi jualan? Nah, Besta punya kelas masing-masing. Sudahlah, Ya, abaikan sudahlah. saja. Ya, Gitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi vokal itu bisa dioptimalkan Betul. asalkan penggunanya tepat. Betul. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita pingin berpengaruh terhadap tim kita terus kita harus jadi kayak penyanyi, enggak. Bukan. Kita tinggal perhatikan beberapa poin-poin yang memang berpengaruh, misalnya tadi penekanan, jeda, ya kan. Tuh, lalu vokal itu bisa dilatih. Yep. Tentu tidak sebagus kalau yang
sudah dari sononya. Ya, dan itu adalah butuh waktu. Butuh waktu, harus sabar dengan waktu. Sabar, ya. Oke, terima kasih sudah bersabar dengan podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.